Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unikansa, Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Perkenankanlah saya di sini untuk mempresentasikan hasil dari analisis saya yang berbentuk artikel berjudul Analisis Sosiologi Sastra pada novel Si Anak Badai karya Terelie dan skenario pembelajarannya menggunakan media Google Classroom di kelas 12 SMA. Langsung saja pada pendahuluan. Karya sastra merupakan hasil imaji pengarang terhadap kehidupan di sekitarnya, baik itu manusia bersifat personal maupun secara berkelompok atau bermasyarakat. Menikmati karya sastra tidak terlepas dari unsur yang terkandung dalam karya sastra. Salah satunya adalah sosiologi sastra. Karya sastra merupakan telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial. Karya sastra yang sangat diminati oleh masyarakat adalah prosa fiksi. Karya fiksi biasanya dituangkan dalam bentuk novel. Nurjantoro tahun 2013 halaman 5 menyatakan bahwa novel merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk karya fiksi. Ada satu novel yang menarik perhatian untuk dianalisis unsur sosiologi sastranya, yaitu novel Si Anak Badai karya Terelie. Novel Si Anak Badai dianalisis dengan tujuan mengetahui unsur sosiologi sastra pada novel tersebut dan skenario pembelajaran analisis pada novel dengan KDI 3.9 pada kelas 12 semester 2. Peninjauan pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini yang pertama, penelitian oleh Fatimah Soekarno Umidaizah pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Sastra Novel Anak Rantau karya Ahmad Suwadi dan rencana pelaksanaan pembelajarannya dengan metode problem solving di kelas 12 SMA. Adapun persamaannya yaitu dengan penelitian saya, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Lalu adapun perbedaannya, subjek penelitian ini adalah novel Si Anak Badai karya Terelie, sedangkan subjek penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Soekarno Umidaizah menggunakan novel Anak Rantau karya Ahmad Suwadi. Serta penelitian ini mencantumkan skenario pembelajaran, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Soekarno Umidaizah mencantumkan rencana pembelajaran. Ya, tinjauan pustaka selanjutnya yang saya gunakan yaitu tinjauan pustaka dari Kusmawardani Sukirno Bagia pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Sosiologi Sastra Novel pada Senja yang Membawamu Pergi karya Boy Chandra dan rencana pembelajarannya di SMA. Adapun persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Perbedaannya yaitu pada subjeknya. Pada penelitian ini menggunakan subjek novel Si Anak Badai karya Terelie, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusmawardani Sukirno Bagia menggunakan novel pada Senja yang Membawamu Pergi karya Boy Chandra, serta pada penelitian ini mencantumkan skenario pembelajaran. Berbeda dengan penelitian Kusmawardani Sukirno Bagia, itu mencantumkan rencana pembelajarannya. Selanjutnya ada metode. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian objektif berupa deskripsi kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu novel Si Anak Badai karya Terelie. Dengan fokus penelitian pada penelitian ini yaitu unsur sosiologi sastra pada novel Si Anak Badai karya Terelie yang berupa yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua hubungan manusia dengan manusia, yang ketiga hubungan manusia dengan alam. Tahap penelitian sastra yang dilakukan yaitu yang pertama, lakukan kegiatan bedah naskah novel untuk mengetahui isi dari novel. Jadi novelnya itu dibaca, dibedah untuk mengetahui isinya, bagaimana alurnya, bagaimana ceritanya. Yang kedua, melakukan analisis nilai sosial yang terkandung dalam novel yang sedang dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Hasil pembahasan. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Untuk hubungan manusia dengan Tuhan ada melaksanakan sholat dan zikir, mengaji, percaya pada Allah. Yang selanjutnya ada hubungan manusia dengan manusia, hasilnya yaitu tolong-menolong, bekerja sama, persahabatan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada juga hubungan manusia dengan alam, yaitu ya memanfaatkan hasil alam. Iya. Selanjutnya skenario pembelajaran mengidentifikasi novel Si Anak Badai karya disesuaikan dengan wujud implementasi pada kelas 12 semester 2 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada. Yakni kompetensi dasar 3.9 tentang menganalisis isi novel. Dengan langkah pembelajarannya, yang pertama, kegiatan inti yang dilakukan
dilakukan saat proses pembelajaran, yaitu langkah pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup. Pada kegiatan awal pembelajaran dimulai dengan memberikan salam, lalu memeriksa kehadiran peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada ruang Google Classroom dengan siswa menuliskan nomor absen dan namanya. Dan juga ada kegiatan inti yang pertama dilakukan yaitu pendidik mengajak peserta didik untuk memahami pembelajaran. Materi yang disampaikan dengan diunggah pada ruang Google Classroom sehingga siswa dapat membaca materi dan materi dapat dibuka kapan saja. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasikan pembelajaran. Lalu yang terakhir, peserta didik mendemonstrasikan hasil pembelajaran yang disampaikan pada ruang Google Classroom dengan cara mengunggah hasil kerja pada ruang sebagai tugas. Yang terakhir ada penutup. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan forum diskusi antara guru dan siswa. Ya, menggunakan forum diskusi. Jadi, siswa dan guru tetap melaksanakan diskusi sehingga siswa terlihat aktif dan dalam pembelajaran, tidak hanya pasif saja. Soalnya apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ya siswa harus aktif. Terlihat di guru itu dari bingung dengan apa yang akan disampaikan. Jika siswanya itu aktif juga, bukan apa yang akan disampaikan, maksudnya pendidik juga tahu siswa itu tersebut mudeng atau tidak. Itu bukan kejadian yang alam penutup. Ya, media yang dilakukan yaitu media yang digunakan yaitu menggunakan aplikasi Google Classroom. Ya. Media pembelajaran yang digunakan adalah aplikasi Google Classroom atau ruang kelas Google. Adalah suatu tempat pembelajaran daring yang dapat memudahkan guru dalam memberikan informasi, membagi materi pembelajaran, serta melakukan penilaian. Dengan Google Classroom, pembelajaran dapat tersampaikan secara maksimal kepada siswa melalui daring yang membutuhkan jaringan internet untuk dapat akses dalam aplikasi. Dengan menggunakan media aplikasi Google Classroom, siswa dapat mengetahui keterlambatan waktu pengiriman tugas ya, dan siswa dapat mengetahui perolehan nilai dari tugas yang telah disampaikan secara langsung. Ya, selain itu, Google Classroom juga mempunyai kemampuan untuk membuat salinan otomatis dari tugas yang telah dibuat oleh siswa. Guru dapat mengecek tugas siswa dengan memberikan penilaian secara langsung. Adapun manfaat Google Classroom dalam pembelajaran daring yaitu dapat menghemat waktu. Ya, dapat menghemat waktu. Lalu dapat diproyeksikan dengan mudah karena Google Classroom itu di tampilan pada siswa itu seperti siswa menggunakan Facebook, seperti siswa menggunakan Facebook. Jadi nanti materi disampaikan, nanti siswa komentar apa yang ditanyakan. Nah, dan di situ juga kita dapat membalas komentar tersebut. Gitu. Jadi mudah untuk diproyeksikan. Lalu mengkoordinasikan semua tugas dengan mudah. Karena tugas-tugasnya juga itu terstruktur sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, Google Classroom juga didesain bagi siswa, guru, wali murid, dan administrator. Wali murid dapat memanfaatkan ringkasan email yang memuat tugas siswa dan murid, yang memuat tugas siswa dan melihat informasi tugas yang telah dan belum dikerjakan oleh siswa. Jadi wali murid juga dapat masuk dan dia tahu, anak saya belum mengerjakan atau sudah mengerjakan. Lalu juga guru juga dapat mengetahui kalau ini belum mengerjakan, ini sudah mengerjakan, seperti itu. Lalu juga untuk administrator dapat membuat dan melihat atau menghapus kelas di domainnya, dapat menambahkan atau menghapus siswa dan guru yang ada dan kelas, serta melihat semua tugas yang ada di domainnya. Terima kasih dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.